Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang tiang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya semeton tiang, sahabat tiang, Ustadz Zul, sama ada satu tadi Tuan apa Tuan Haji Samsul. Kami barengan dulu di Mahat sama beliau. Tiang hormati juga seluruh pengurus masjid, Bapak Da, Bapak Kadus, Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diizinkan oleh Allah taala hadir dalam majlis yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, siaran dengan hadir majlis taklim itu pahalanya besar. Pahalanya luar biasa, hebat. Amonara dengan girang hadir majlis taklim, no, masya Allah, luar biasa. Itu rizki di antara rizki yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jam beginian, pelungguh lagi ngapain? Apa paham sih deh bahasa Sentia? Jam seginian apa gawe pelungguh bahasa Toyana? Hah? Meriah atau anang bangkat? Bangkat loh, IP berjawab. No, ibu-ibu ketuan tiang. Bapak-bapak, kira-kira jam seginian pelungguh lagi ngapain? Hah? Pirem, pirem mana? Boleh lah. Pada hari ini Bapak Ibu, kita ganti piremnya kita dengan ngapain? Ngaji. Apa jamu dengan ngaji bapak-bapak, ibu-ibu tiang? Baginda Rasul pernah menyebutkan bahwa apa kata beliau? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah. Apa kata baginda Rasul? Sahabat, engkau duduk, apa bahasa ini duduk? Tokol, EP tokol, pelunggu tokol, semenda di majelis ilmu, lebih hebat daripada pelunggu sholat sunat 1000 rakaat. Bapak-bapak, pernah nggak pelunggu sholat 1000 rakaat? Pernah apa enggak? Ibu-ibu pernah? Pernah apa enggak pernah? Ndeh, kadang taraweh doang, milen pelunggu imam. Tarawih pira rakaat? Pira rakaat pelunggu tarawih bapak? 20 terus apa balu? Hah? 20. Itu pun kita cari imam si becat-becat. Apalagi sholat 1000 rakaat. Maka sekali pelunggu hadir majelis taklim Bapak Ibu lebih hebat daripada pelunggu sholat 1000 rakaat. Oh, sekali. Eno itu faham tidak faham isi pengajian dapat pahala. Kita misalnya merhatikan ataupun terkhusyuk arah dengan ngantok oleh pengajian dapat pahala. Takkan nenuk tu bahasa toyana ngantok-ngantok tetap dapat pahala.
tetap pelunggu dapat pahala. Kenapa? Karena keberkahan yang namanya majelis ilmu. Maka ini seperti yang dijelaskan tadi oleh semua tiang, ini salah satu cara kita ngapain? Memakmurkan masjid. Dulu tiang ingat pertama kali ke sini masih apa ke kadun tadi namaan maret nih? Hah? Terpal. Ya, kita tiang seriuang waktu ternyata lah ibu-ibu bawa panas-panasan waktu itu. Tetapi masya Allah semangatnya luar biasa. Maka semangat itu yang kita pegang sampai nanti, bahkan sampai nanti tetap pelunggut, pegang benar-benar semangat itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu yang kira-kira pira kali pelungguh baca salawat bilang dulu ibu pira kali harus 1000 oh darak bapak-bapak berapa kali pelungguh salawat tidak terhitung saking banyak apa saking sedikitnya no sedikit saking nggak pernahnya la ilaha illallah bapak-bapak ibu-ibu pelungguh amun basen tiang nyerendo apa bahasa nyerendo bedengah ya. Kira-kira ibu-ibu kalau pelunggu bedengah apa yang pelunggu baca? Ciloka. Lalu ngaruh no? Jangan Bapak Ibu tiang, kalau pelunggu dari sejak kecil bacain sholawat, bacain Quran, memperdengarkan si bagus-bagus tiba pijajari kita itu ngerekam Bapak Ibu tiang, rekamna suara kita ama bijajari kita. Maka tagah tanya rendok no sentiang no kita dina boboin anak kita itu ya udah baca yang bagus-bagus, mungkin sholawat, mungkin Al-Quran. Bahkan dulu Bapak Ibu tiang itu para ulama ketika menyusui anaknya, ingat menyusui anaknya, ibu-ibu pelunggu, apa yang dibaca sama para ulama dulu? Dibaca ayat kursi. Ketika mimiin bijanya ayat kursi, apal pelungai kursi? Apal apa nih ibu-ibu? Hah? Ndeso ayat kursi ndek. Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai selesai. Itu yang dibaca sama para ulama dulu. Kapan? Ketika menyusui bijajarinya. Makanya bijajarinya jadi ulama, cucunya jadi ulama. Kenapa? Ternyata cara didikannya luar biasa. Ini kadang ibu-ibu kadang logo yakin tadi nangan usul itu ya. Kadang ada ibu-ibu ngapain? Nyusuin anaknya sambil begosip. Apa bahasa teh begosip? Rausang batur sambil nerusin anaknya. La ilaha illallah, hati-hati ibu-ibu tiang. Hah? Jangan begitu. Kenapa? Jangan salahkan amun lemah tagana belik bijajari sino. Ya tukang gosip, hati-hati Bapak Ibu tiang. Nah, kita nasi mama. Kadang kita yang laki-laki, kadang kita gendong anak kita sekali waktu. Nah, itu si mama. Cuman jangan lupa Bapak Ibu tiang, ketika gendong anak kita seperti yang tadi, bacakan yang baik-baik. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, kita semua yang hadir, yang berniat hadir pada
hari ini, kemudian yang menyaksikan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi lesopo waktu, nah, sebelumnya tiang tunas ampurayan, tiang tabas halus. Jadi kepusak-pusak betiang bergihna. Karena mulai itu lek toya lek aimalno. Mohon maaf besentai jama-jama. Ante me ngono-ngono. Nah, kalau di sini kan peluru gitu-gitu. Nah, jadi tiang tunas ampurayan amun seandainya nara yang kurang-kurang pas, maka tiang tunas maaf lengan awal. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Di suatu waktu ada sahabat bertanya sama baginda Rasul, ya Rasulullah, dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, zahaba ahlud duthur, sahabat baginda Rasul, ini orang-orang kaya dengan si sugih, no? Masya Allah, mereka pasti lebih atas ya surganya nanti di akhirat, wahai baginda Rasul. Nah, kenapa? Karena mereka dengan si sugih-sugih bau ya atasan surga. Kenapa? Karena mereka yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah karena apanya? Hartanya yang lebih banyak. Nah, ini sahabat di riwayat yang lain mengatakan, baginda Rasul, kira-kira ada tidak jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Jalan tol, sekarang jalan tol non denara ngerem langsung lolos masuk surga. Ini sahabat muntabu nyebutnya jamaknya tahajudnya, kapanpun dia tahajud. Dia nulak bilang kelem. Puasa sunnah piranja nemu. Biasa-biasa sahabat ini. Kemudian sahabat ini membahasan tanda pacu-pacu lalu. Beliau bertanya, baginda Rasul, ada tidak jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Oh, ada, kata baginda Rasul. Jalan tol menuju surganya Allah banyak. Baginda Rasul berbahasa, "Onggi ara amun pulung membele tama surga ada." Apa kata baginda Rasul? La yazalu lisanuka ruqaban min dzikrillah. Sahabat, kalau mau jalan tol menuju surganya Allah, maka satu di antaranya, jangan sampai ini lidah kering dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah taala. Jadi pelunggu, amun pelunggu bekelor, bapak-bapak, ibu-ibu, berdoa pelunggu apa nih berdoa? Apa doa bekelor? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Doa tindo sino. Apa doa pelunggu bekelor ibu-ibu? Hah? Apa adik-adik? Terus. Kah nangka aja luar biasa adik-adik ini, kalah ibu-ibu gara nih. Bapak-bapak harus hafal. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu tiap kata baginda Rasul zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakuin ingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Pelunggu bekelor, ingat Allah. Apa paling tidak kita tahu doanya bersibur yang dibaca adik-adik, paling tidak pelunggu baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya sino. Baca bismillah. Amun kita tahu baca apa doa anta. Kenapa? Dalam suatu riwayat baginda Rasul menjelaskan. Apa kata beliau? Ya, ada dalam kitab Tahdzibut Targhib wa Tarhib, nama kitabnya. Fathul Qarib fi Tahdzib Targhib wa Tarhib. Itu ada suatu riwayat. Siapa saja yang membaca zikir. Kata baginda Rasul,
tidak ada rajulun dakhala rajulun baitahu wa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha. Apa kata baginda Rasul? Kalau ada orang amonara dengan siapapun itu tagehna tama rumah tama bali, ingat Allah. Kira-kira mun pulunggu tama bali ibu-ibu bersalam pulunggu apa ndik? Ibu-ibu bersalam apa ndik? Bapak-bapak bersalam apa ndik? Tentu nendek kan ni. Nah, amun tama bali bersalam. Dede lupa bersalam bapak-bapak ibu-ibu tiang. Kenapa? Amonara dengan tama bali bersalam tipak balena assalamualaikum. Itu setan itu apa kata setan itu? Setan sino apa bahasana? Abau ni setan itu ngomong setan kepada anak-anak buahnya. Anak buah, hari ini malam ini kita tidak boleh masuk di rumah ini. Nek tabau gantama le balene kalam ne. Kita nggak boleh nginep di rumah ini. Kenapa? Rumah ini dijaga sama malaikat. Dari mana malaikat itu menjaga rumah kita? Dari ucapan salam yang perlu baca ketika masuk rumah. Kadang mohon kadang harap dengan, kadang ada orang sampai bayar orang untuk ngejaga rumahnya. Lagu sekalipun begitu kecolongan juga. Temenda malang lebalena. Tapi kalau ada orang yang setiap kali masuk rumah ngucapin salam, ternyata pelungguh pada saat itu mengundang para malaikat. Ngapain? Untuk menjaga rumah kita. Kenapa? Karena ita tama balik ndik tak lupa baca zikir. Apa zikirnya? Salam itu jadi zikirnya. Oh, jadi jangan disepelekan Bapak Ibu tiang salam itu ketika masuk rumah. Kadang ada orang bilang, "Ndarak dengan le bale." Seidong jawab salam tak, sekalipun gak ada orang Bapak Ibu tiang yang ngejawab salam pelunggu siapa? Para malaikat yang ngejawab salam. Jadi assalamualaikum, udah salam aja. No, mau tidak apa tuh? Naara ada tidak ada orang baca salam. No Bapak Ibu tiang. Nah makanya sekarang pulang pelunggu dari sini masuk rumah baca salam. Itu salam sekali lagi ngapain? Supaya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga. Oh, amun tabakalor zikir rendah. Apa bakalor ta zikir ta apa tabakalor? Dende lupa baca bismillah. Bismillah baca. Bismillah. Jadi adab-adab bakalor itu banyak Bapak Ibu tiang. Oh, adab-adab bakalor itu luar biasa. Ada adab makan dengan cara duduk. Amun bakalor hendaknya bakalor itu awali dengan yang samping-samping. Jadi amun bakalor oleh samping-samping dengan tono. Ada dengan bakalor kan yang kuna tengah na jelas sekali anak. Bahasa tiang apa bahasa tono? Kadang itu kandoknya satu jembung bahasanya apa bahasa teh? Hah? Ada adab-adab. Itu sunnah-sunnah adab-adab begitu supaya apa Bapak Ibu tiang? Supaya makan minumnya kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tenginam minum itu tak arah adab tuh Bapak Ibu tiang. Pelunggu pengen minum ada adabnya. Bagaimana adab minum Bapak Ibu tiang? Minum pakai tangan kanan. Mohon maaf, kalau bekelor, insya Allah semua orang pakai tangan kanan. Jarang kita lihat pakai tangan kiri. Cuman minum lalu. Kadang ada dengan no nginem pakai ima kiri. Amun ngerokok ngadu ima kanan. Apa itu tidak kebalik? Oh, amun tenginam ngadu ima kanan, pakai tangan kanan. Ngerokok itu jangan kakak pelung yang naik. Ngerokok ngadu naik. Kenapa? Nah ini nih adabnya luar biasa Bapak Ibu.
Kalau makan, selesai makan, mohon maaf, selesai berkelor, disunnahkan apa bahasa teh? Hah? Dimasukin ini. Oh, diisap sedikit gitu. Itu sunnah. Jangan bilang misalnya ada orang tua kita atau mungkin arah ustadz tuan guru kita teman nih. Ini ya lapar gana. Jangan bilang itu. Itu sunnah Bapak Ibu ya. Sunnah. Tapi ini kalau makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Amun tebak kelor ngadu sendok, misalnya bakal orang bakso pulungu. Amun pulungu orang bakso ngadu ima atau ngadu sendok? Sendok. Kalau orang soto ngadu ima atau sendok? Sendok. Amun pulungu kalau orang bakso, kalau orang soto aja dendek kan angin mana? Kenapa amun ngadu aja pulungu menit berumbuk sini? Itu kalau makan pakai tangan baru sunnah ini. Itu adab-adab yang begitu tiada lain tiada bukan. Baginda Rasul ngajarin kita Bapak Ibu tiang supaya apa? Agen keseharian itu juga termasuk zikir sunnah-sunnah adab-adab yang seperti itu Bapak Ibu tiang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Siaran zikir ini yang penting kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk majelis zikir majelis seperti ini. Di sini tadi kita dengarkan Al-Quran, kita dengerin apa itu sholawat, kita dengerin untuk nambah ilmu kita. Itu termasuk zikir. Zikir si luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita memakmurkan masjid. Ya salah satunya cara memakmurkan masjid Bapak Ibu tiang. Seperti yang tadi alhamdulillah disinggung sama-sama tontiang. Bagaimana? Bahwa tembangun masjid sino hebat, luar biasa. Hebat. Tapi ingat Bapak Ibu tiang, kalau bangun masjid itu jangan sampai kayak orang bikin gorong batang. Apa bahasa teh? Apa bahasa pulungu? Keranda mayit. Apa bahasanya? Gorong batang. Biasanya orang batang keranda mayit itu kalau terbuat dari bambu, luwih dengan apa sekali? Bau bambu sino. Luwih dengan minyak yang pun bagus gitu rupanya. Tapi ingat, ketika gorong batang no jari, yang masuk itu banyak apa sedikit? Temu gorong batang sakit apa luwih? Sakit. Saya sih tama. Mayit no doang sih tama. Jangan ngebikin masjid kayak begitu Bapak Ibu tiang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kadang ada orang ketika bangun masjid, alhamdulillah, masya Allah, ini wah jadi masjid Pulungu nih. Tadi tiang tanya, ini jadi apa ini? Ternyata tok parkiran itu. Berarti di atas masih banyak PR kita Bapak Ibu tiang. Nah, PR kita bukan sekadar ngebangun Bapak Ibu tiang. Ini sekadar bukan sekedar ngebangun Bapak Ibu tiang, tetapi ada ruh yang harus kita bangun. Apa itu? Awali dengan memakmurkan masjid itu. Jangan seperti ngebikin gorong batang yang tadi itu. Dendek merenung, wih papan gotong royong, masya Allah, selapuk datang papa gotong royong. Lagu papa nak azan marbot ini jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow itu apa? Masih baru ngabang. Orang baca salawat, baca bahasa tiang malan-malan. Tenang di naman kamat. Mana? Dengan baca surat Allahumma sholli ala, masih baru jam 2. Mentah. Jangan begitu apa itu. Kenapa? Makanya tadi disinggung. Maka tiang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Lengan awal, bahkan lengan Pulungu baru-baru berniat ngebikin masjid, sudah Pulungu tampakkan bagaimana memakmurkan masjid. Kenapa? Lengan awal Pulungu bangun masjid nih, tiang serioang langsung Pulungu langsung pengajian.
Berarti itu pelunggu bukan sekadar bangun fisik saja, tetapi ngebangun ruh yang ada dalam masjid itu. Alhamdulillah. Syukur itu. Hebat pengurus masjid pelunggu Bapak Ibu tiang. Nah, maka majelis-majelis si marane usahakan Bapak Ibu nendek temeli ketinggalan. Nendek temeli ketinggalan papa tesimilu ngaji. Papa narak miu dengan membangun nendek meli ketinggalan Bapak Ibu tiang. Jangan mau ketinggalan. Ada rezeki lebih kita sedekahkan. Yakin Bapak Ibu siaran dengan bersedekah no? Yang namanya orang bersedekah Bapak Ibu tiang. Pelungguh baru berniat sudah dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala. Baru berniat mau sedekah udah dihitung ibadah. Oh, pokoknya nanti kalau dia ngebangun di masjid satu tiang ini tiang yang bakalan sumbangin. Inoh lengan pelunggu berniat sudah Allah berikan gantinya. Ada orang misalnya wah sakit, dia sehat-sehat. Coba sedekah jarang. Sedekah itu obat, nggih, sedekah itu obat. Kata baginda Rasul, tadawau bis sadaqah. Apa artinya? Obati sakit itu dengan memperbanyak sedekah. Kan ada dengan kadang wah macam mana nak berobat? Enggak sehat-sehat. Mau ke sana enggak bisa, netibana enggak bisa, netibana enggak bisa. Jangan lupa coba tes ngadune sedekah. Sedekah ini salah satu obat yang sangat luar biasa Bapak Ibu tiang. No, apalagi nih kenyakan tahu bangun. Udah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena lemak le akhirat no Bapak Ibu tiang. Nanti di akhirat no mun bahasa tiang beserogotan, berebutan. Ada orang di akhirat berebutan. Berebutan ngapain? Berebutan milen ngambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang berebutan tersebut? Orang yang berebutan tersebut adalah mereka orang-orang yang dulu ketika beramal soleh berlomba-lomba ya amal soleh. Nanti di akhir Allah Ta'ala berikan langsung. Tapi ada orang, satu orang kesepian darak barangnya. Saya sino ternyata dengan sino ternyata yang dulu ketika dilihat orang banyak sedekah. Kita ada dengan membangun lah, diulang kepek. Kita ada dengan misalnya bangun dena mele, sugul gemilu mele para nano, watang raya. Nggak kita ada dengan membangun dena macam lah. Nah, itu hati-hati. Nanti di akhirat dena milu nggak ikut sama orang yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala berebutan pahala no. Dena mau dengan sini. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sekali lagi bahwa sedekah no obat. Kita sering nyebut ada teman kami sekelas sama beliau, sama Petuan, no? Sekelas dulu kami. Itu teman kami ini nikah sama-sama satu teman kita sekelas. Teman kami ini ketika nikah Bapak Ibu diponis sama dokter. Apa nganana si dokter? Sekat pulubugan bedeang anak. Kenapa? Ternyata di dalam rahim pulubu ada penyakit. Loh, targetnya luar biasa. Padahal mayatnya bedeang anak nih. Setelah itu ternyata macam mau kuna berusaha tapi masih nggak diberikan. Nah, setelah itu benar dia pernah mendengar hadis inilah tadawau bisadaqah. Ada dia punya kerudung telekung. Apa bahasa Pulungu telekung? Pada telekung mukena. Beliau punya mukena. Ini mukena paling dikangenin, paling demenang mukena nih. Entah mungkin dia mahal kah atau mungkin pemberian dari seorang yang paling diagungkan lah atau bagaimana. Itu disedekahkan. Sedekahana mukanahna. Ternyata Bapak Ibu tiang sekarang itu teman itu wampat bijana mama. Padahal diponis lu susah punya anak, lagu langsung 4 bijana sekarang. Mama. Besentiang beteridi teradi kan? Itu anaknya kenapa? Kehebatan dari sedekah Bapak Ibu tiang. Nah, makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan
Kan ada dalam Al-Quran disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu Bapak Ibu tiang, surga no luasnya marah luas langit bumi sakit surga. Satu surga luasnya langit bumi. Satu surga, bayangin ibu-ibu berapa luas rumah Pelunggu? Ara hektar di Nahara paling 1-2 ara lah. Itu rumahnya kita. Wih bahagia kita luar biasa. Apalagi nanti di akhirat Bapak Ibu tiang, surga itu satu orang dapat surga luasnya marak langit bumi. Makanya kalau ada orang berdoa, ya Allah icanin tiang masuk surga sekalipun di emperan surga kan. Doakan sangkok surga tahu anak-anak. Kenapa? Kenapa? Beli surga ini Masya Allah luasnya luar biasa. Bagi siapa? U'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah titipkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu. Ciri-ciri dengan bertakwa dijelaskan dalam ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa yang pertama, ciri-cirinya siapa? Ciri-ciri dengan si bertakwa no, pertama yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Gampang mengeluarkan sedekah. Gampang berinfak. Gampang bersedekah. Baik dalam keadaan banyak rezeki ataupun dalam keadaan sekedip rezeki. Coba Bapak Ibu, kira-kira kita amun tengita kotak amal simbe tamang Pelunggu tiba kotak amal 10.000 apa 100.000 apa 1.000? 1.000. Ibu-ibu Pelunggu kalau beli kando yang mana Pelunggu pakai? 1.000 apa 10.000 apa 100.000? 100.000. Coba amun beramal nih, me tante apa yang nih? 100 tamang teman. Alhamdulillah 1.000 tamat tiba kota amal. Ini model tengah. Itu modelnya kita. Padahal Bapak Ibu tiang, siaran dengan bersedekah no kayak orang mancing. Semakin besar umpannya, semakin besar yang Allah berikan kepada kita. Semakin kecil umpannya, semakin beji mau tempakna ikan itu. Itu sedekah itu. Nah, makanya dulu sahabat-sahabat tuh kalau bersedekah, Masya Allah, tabarakallah. Itu Sayyidina Abu Bakar bersedekah semua hartanya disedekahkan. Ditanya sama baginda Rasul, Abu Bakar, ini semua hartamu? Ya Rasulullah. Apa yang kau sisakan untuk anak jari keluargamu wahai Abu Bakar? Kata beliau, taraktu fihim Allah wa rasulah. Saya tinggalkan untuk anak jariku Allah kanca Pelunggu ya Rasulullah. Artinya sahabat layak no sedekahnya luar biasa. Nah, tetapi Imam An-Nasafi dalam kitab tafsir beliau, tafsir Al-Quran, itu beliau punya tafsir 3 jilid. Yang satu jilid juz 1 sampai juz 10, yang satu juz 11 sampai juz 20, yang lagi di juz 21 sampai juz 30. Dijelasin di dalam tafsir beliau itu. Apa kata beliau di sana? Dengan si bersedekah nih bukan sekadar sedekah dengan menggunakan duit. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Pelunggu kalau ada rezeki lebih, udah bismillah sedekah. Pelunggu kalau misalnya rizki kita pas-pasan misal, maka ada juga kita pakai bersedekah. Apa itu? Manggil misalnya pengurus masjid untuk gotong royong, nenek milik ketinggalan gotong royong. Sedekah sino, nggih, sedekah dengan tenaga. Arak dengan ladena bau wah toa kepeng dikna bedoe balung denara. Sedekah pakai apa? Mana-mana milu dukung dengan simina masjid. Mau kita nasi mau
Dapat nggak pahala? Dapat. Makanya kehebatan luar biasa badak ini tadi kasih tahu kita sama para ulama. Ternyata masya Allah tabarakallah. No kan Bapak Ibu tiang, banyak jalan kita ngapain menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jelasana lanjutan hadis yang tadi itu, ada orang misalnya marasi baru rizkina pas-pasan, kemudian balung nendek na arah ndak ada toa, terus mele ya berdukung lah dek na bau bermuni, nggak bisa dia ngomong, cuman dari rumah aja. Paling tidak kata baginda Rasul, kalau dapat pahala sedekah, likulli tahmidatin sadaqah, wa likulli takbiratin sadaqah, wa likulli tasbihatin sadaqah, wa likulli takbiratin sadaqah, wal amri bil ma'ruf sadaqah, wan nahyi 'anil munkar sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata baginda Rasul. Paling tidak pelunggu kalau mau dapat pahala sedekah, hiasi lidah kita dengan zikir Bapak Ibu tiang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu diperbanyak. Oh, perbanyak baca itu. Maka pelunggu misalnya kalau pergi ke sawah, ya tak amalang subhanallah 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 sampai itu pira mau tak? Itu kenapa? Nih hebatnya yang namanya zikir seperti yang tadi itu. Nah maka Bapak Ibu tiang rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kira-kira mungkin ada yang bertanya ibu-ibu, "Loh, kan jaitan dik tamilu gotong royong." Cuman kadang ibu-ibu kadang babnya kalau bahasa to, bahasa imal, bahasa toyana biasana mulai itu ibu-ibu nek namilu gotong royong. Amole teh lek tarekat sayang nih kira-kira milu perlu gotong royong ibu? Milu. Masya Allah. Amule to balik dari ulah. Amule balik no biasa dengan mama gotong royong. Sinina ngapain? Bikin nasi bungkus. Nasi apa bahasa tanah? Nasi. Karena nasi bungkus? Nah, nasi kaput. Kira-kira pelunggu dapat pahala apa tidak? Hah? Mau apa ndik pelunggu pahala? Nasi kaput aneh, nasi kaput nih. Dapat apa tidak? Dapat. Apa katanya? Dalam riwayat baginda Rasul menjelaskan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa saja yang menolong yang orang lagi jihad, nulung dengan si gotong royong minak masjid, nulung dengan gotong royong minak tempat dengan ngaji, sugulangna apa misalnya? Seperti yang tadi nasi kaput sugulangna mau pelunggu pahala marah dengan si gotong royong. Jadi dengan gotong royong ini dang kanekna keringatna no panasna pelunggu juga dapat ibu-ibu tiang. Sama halnya nanti ini masjid digunakan ada banyak orang sholat, ada banyak adik-adik kita nuntut ilmu baca Quran di tempat nih nanti insya Allah yang yakin bakalan digunakan untuk itu. Pira jelwe dengan si lalu ngaji no, semakin banyak orang yang sholat jamaah di tempat ini, semakin banyak dapat pelunggu pahala Bapak Ibu tiang. Semakin banyak misalnya orang ngaji nanti di tempat ini, semakin banyak pelunggu dapat pahala. Sampai negeri, sampai kiamat misalnya masjid ini kepake, sampai itu pelunggu dapat pahala Bapak Ibu tiang. Yang pok dakak na 5.000 rezeki sumbangin. Sanit tobau sakit sapa satu sak semen gak apa-apa, paling tidak kita ikut andil di dalam itu. Ya kan Bapak Ibu, amonara dijajarin tamene lalu ngaji, baca Quran, belajar Iqra, belajar tahfidz, dukungnya Bapak Ibu tiang, terutama itu jadi dengan toa. Dukung itu bijajari kita baca Quran 1 huruf dapat pahala 10. Pelunggu lek bale mantu-mantu TV yang mau ngaji bijajari pelunggu dapat pelunggunya pahala 10. Hebat, hebat. Kenapa? Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka nih Bapak Ibu tiang, masjid tene kita niatkan dari awal sekali. Dan tiang yakin niat-niat baik itu sudah disampaikan sama pengurus kita, bahkan pelunggu semua. Niatin untuk barang-barang bersih buruk no.
memakmurkan agama Allah, dan untuk bagaimana kemudian syiar-syiar Islam makin jaya untuk masa depannya. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, berikutnya itu kan Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan apa bahasa Imam Al-Ghazali? La ghalabata quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihad illa bil musyawarah. Apa maksudnya Bapak Ibu tiang? Amun tamele menang, amun tamele menang harus tak kuat, bahasa beliau. Kita kuat. Kalau kita pengen kuat harus tabasopo. Lagu nek nabau tabasopo kecuali sering-sering silaturahim, sering-sering musyawarah. Yakin tiang, ini masjid nggak mungkin jadi begini amun nek polong basopo dan nabau. Susah. Tetapi tiang yakin ini berkat barano ampun puluh musibah sopo, alhamdulillah jeru masjid. Itu perkataan Imam Al-Ghazali sangat-sangat kita butuhkan, terutama papah tengah bangun pada saat ini. Nah, maka Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Setelah kita pulang dari pengajian ini, sila barang-barang tak amalang sekedi apa sih mau dalam pengajian. Misalnya ngone seki tagih tetama balik, dedek lupa ucapin salam. Pelungu bekelor, nenek lupa ucapin bismillah. Nah, berikutnya hiasin bibir taneh, hiasin lidah kita, hiasin bibirnya kita. Untuk ngapain? Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nih jangan lupa ini PR kita masih banyak. PR kita bagaimana ngebangun, bukan sekedar ngebangun fisiknya saja, tetapi kita bangun ruh dari masjid ini. Apa itu? Nih, dengan sama-sama memakmurkan masjid. Ngumbe cara memakmurkan masjid. Mereka nih perlu hadir salat jamaah, Jumatan, mudah ada pengajian, itu hadir. Ini salah satu cara kita memakmurkan masjid. Nah, maka Bapak Ibu tiang, sekalipun sebentar, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atammu ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ini apa nih? Nih.